Halo guys, kali ini gue mau bahas tentang block order ya. Bagaimana cara menentukan block order? Jadi sekarang ini ada candle di depan kita adalah GBP GPY. Jadi sekarang market traffic ini sekarang dia lagi uptrend ya, lagi uptrend. Kita coba gambar seperti ini. Jadi dia dari bawah ke atas retest break. Mereka bisa dilihat juga dari ini break dan kemudian retest, kemudian dia break dan retest lagi sebelum dia lanjut naik. Jadi itu blok blok order itu seperti apa? Jadi sesuatu yang terjadi antara buyer dan seller, dan kalau untuk blok order yang di resistennya atau ini kebetulan kan blok ordernya ada di daerah demand-nya. Jadi itu demand itu termasuk blok order juga atau supply termasuk blok order juga. Itu. Jadi yang namanya block order. Jadi itu pemblok supaya harga tidak jatuh di bawah titik tertentu. Itu yang namanya block order. Nah, bagaimana kita mengidentifikasikan block order? Jadi block order itu titik ke bawah supply atau demand. Ketika dia di uptrend dia lagi swing gitu. Misalnya ini kan dia lagi swing ke atas nih. Nah, itu titik terendahnya itu apa? Nah, ini di titik sini. Kita identifikasikan ini dia block order. Tuh. Makanya nanti yang namanya kebentuk yang namanya double bottom atau double top. Nah, ini bisa dibilang block order. Jadi ada kaitannya dengan yang video gua yang sebelum-sebelumnya tentang bagaimana supply atau demand kita tentukan seperti apa. Jadi ini juga block order juga tidak kalah. Nah, cuma bedanya kalau block order ini biasanya itu ditarik gambarnya sampai ke wick-nya. Itu namanya block order. Jadi makanya saya bilang itu demand di dalam block order. Jadi sebenarnya demand itu atau supply itu sama dengan block order. Ya, kalau block order kan dia satu full kayak gini. Tapi kalau misalnya dia supply atau demand, kebetulan yang kita gambar ini kan demand. Nah, kalau demandnya itu antara pergantian dua candle atau candle engulfing, gitu. Nah, candle engulfing itu seperti apa? Nah, kayak gini. Ada pembalikan secara body candle. Nah, ini namanya demand. Tuh. Tapi secara fullnya ini namanya block order sebenarnya. Jadi seperti itu. Seperti itu guys. Jadi itu penentuannya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasikan? Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu block order yang sangat kuat? Nah, seperti ini kita lihat seperti di bawah. Ini kan ada suatu pergerakan uptrend nih. Uptrend kemudian dia break of structure. Habis dia break of structure, harga kan nggak melulu naik ya. Jadi habis dia naik, kemudian dia retest di zona resisten yang udah di break yang telah berubah menjadi support. Nah, ini menjadi support kan. Jadi kemudian dia retest. Habis dia retest, dia lanjut ke atas. Nah, habis dia lanjut ke atas, ada lagi yang namanya break of structure lagi. Dia break lagi kemudian. Ya kan, ini tadi swing pertama, ini kemudian dia retest, dan ini swing kedua. Gitu. Nah, sebelum dia lanjut ke atas, nah namanya bandar ya. Jadi dia nggak terus naikin harga sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Jadi dia bikin yang namanya fake out atau yang namanya liquidity grab. Kayak gitu. Nah, seperti yang terlihat di sini, ya habis dia break, kemudian dia break lagi ke bawah. Di sini juga ada yang namanya break of structure. Nah, kenapa dia ke bawah? Karena ya dia mengambil order sebelum dia naikin lagi harganya, dia mau ngambil kekuatannya dulu, dia mau ngambil ibarat darah gitu loh, dia butuh tenaga untuk dia buat naikin lagi karena ya dia mau harga yang terendah itu. Bandar itu mau harga yang terendah supaya dia bisa lebih profit secara maksimal. Jadi block order itu seperti itu guys ya. Jadi ini di titik terendah terendah di suatu swing gitu, di suatu swing uptrend atau downtrend. Nah, misalnya ini satu swing, nah ini titik terendahnya juga itu. Ya. Nah, ketika dia nyampe di sini, nah dia harga ya setelah dia turun, kemudian dia retest, dia bikin long wick, ya, long bottom wick. Kemudian dia balik ke atas. Nah, dia udah selesai nih di sini nih. Nih, biasanya itu kalau key level atau
demand kuat itu biasanya habis dia di retest kayak gini biasanya pasti dia naik banyak. Itu namanya strong demands atau block order strongnya seperti itu. Ya, jadi ini block order bisa dibilang dan demand di dalam block order. Ya, lihat gambar ini kemudian setelah dia retest di zona block order ini dia langsung ke atas lagi. Dan bahkan dia break lagi guys. Nih kalau dilihat secara garis besarnya dia break lagi swingnya. Nah ini swing berikutnya. Jadi sebelum dia break lagi, dia butuh tenaga lagi untuk dia bikin double bottom. Double bottom atau ada namanya liquidity grab juga. Itu namanya juga hampir-hampir sama. Sekalinya dia retest di daerah block order di bawah sini. Itu ya guys ya. Nah, begitu juga di atas juga ada yang namanya block order. Ini juga bisa dibilang block order, guys. Ya kan? Block order. Nah, ini juga ada supply di atasnya. Ini supply-nya, guys. Tuh. Cuma memang harga atau memang trennya dia lagi uptrend. Jadi makanya cenderung dia break supply atau block order yang di atas ini atau resistennya. Itu. Jadi ada kaitannya semua kayak supply, demand, resistance. Itu resisten dan support itu juga termasuk block order. Ya kan? Mungkin kita jarang order, cuma memang kalau block order itu hanya di zona-zona tertentu begitu dia swing. Nah, ini titik terendahnya itu menjadi block order yang kuat. Itu zona-zona yang perlu dipantau untuk kita bisa cari buy. Atau kalau misalnya dia lagi swing atau dia downtrend berarti dia block ordernya kan dia dari atas tuh di daerah supply kuat atau teratasnya gitu. Ya. Jadi itu yang namanya block order guys. Jadi itu sesuatu zona yang susah ditembus. Untuk nembus itu butuh modal gede atau biasanya itu big player yang main di situ. Nah, begitu kalau block order ini di break tadinya, ini kita harus fokus sell. Karena kenapa? Itu duit yang telah dihamburkan oleh big playernya, ya sedang dia lagi taking profit atau dia mau sell atau dia mau short selling gitu loh. Nah, kita harus mengikuti yang kayak begitu. Nah, sama kayak gini. Nah, begitu ada konfirmasi, ternyata dia hanya retail di zona block order sini, oh kita bisa memanfaatin untuk cari buy atau long position. Gitu guys. Jadi ya bagi teman-teman yang belum paham block order itu seperti apa, nah ini tadi boleh ditonton video ini dan boleh dipahami, ditonton berulang-ulang supaya bisa memahami gambaran umumnya seperti apa. Ya, ini kalau dilihat kan sisi kirinya kenapa tiba-tiba dia di sini, dia udah bikin engulfing di sini gitu. Nah, apa penyebabnya? Karena kenapa ini tadi ngaruh di sebelah kiri karena ada yang namanya dia udah bikin namanya break of structure atau daerah zona konsolidasi ini udah di break swing ini, ya kan? Kalau dilihat dari bawah lagi, ini bisa kita tarik gambar seperti ini. Ini dari bawah ya. Kemudian tuh dia retest, kalau dia swing R dia retest dan ini ke atas lagi. Jadi block order itu juga seperti itu guys. Nah ini juga yang di bawah ini bisa juga dibilang block order, cuma memang harganya belum nyampe di titik block order yang di bawah sini, kemudian harganya dinaikin. Itu karena kepentingan bandar ya mungkin udah berbeda kalau di daerah sini. Jadi dia setelah dia udah, ini kan bisa dibilang dia udah juga ambil. Ini kalau dilihat di sebelah kirinya juga ada block order. Jadi semua itu ada block ordernya guys. Ini, nah, ini juga block order. Nah begitu dia udah retest di daerah block order sini atau demand di bawah sini, kemudian dia naik. Habis dia naik dari sini udah, kemudian dia naik terus. Itu ya. Jadi semua itu bisa diidentifikasikan kalau misalnya zona itu, apalagi kalau misalnya dia beberapa kali tes dengan pakai W panjang kayak gini kan cuma sekali tes ya. Ya sekali tes. Sebenarnya kenapa dia cuma sekali tes? Karena ini sebenarnya dia udah zona kuat sebenarnya ini. Ini zona kuat. Ini namanya zona konsolidasi yang kuat. Ya kan? Nah, terus dia ke atas. Nah, harusnya kan kalau misalnya dia
dia apa namanya, dia nggak tipu-tipu, harusnya dia cuma sampai di sini kemudian dia ke atas gitu loh, tapi enggak, karena dia butuh yang namanya, dia butuh tenaga untuk dia naikin lagi, atau dia mau bikin trade dulu, dia ke bawahin seakan-akan nanti para retail, oh ini lagi, ini dia udah break of structure lah, ini kemungkinan besar berbalik arah ke bawah atau downtrend. Nah ternyata ada block order di bawah sini, itu ada block order di sini yang untuk dia ambil order gitu loh. Dan dia nggak mau tembus ini karena memang dia mau ngambil harga yang paling rendah untuk dia buy gitu, sebelum dia naikin harga. Jadi itu seperti itu guys, semoga bermanfaat dan see you di next video.